Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zahra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD dengan NIM 25010251. Di sini saya sedang berada di kota Tua untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu kelas dalam pelajaran LBJ dengan Bapak Bayu Tommy Rizal, MPD. Terima kasih. Dengan di bawah. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah museum ini. Museum Seni Rupa dan Keramik berada di Kota Jakarta. Sekarang dikenal sebagai taman yang merupakan rumah utama kota Batavia atau Jakarta di masa lalu. Di kawasan ini banyak berdiri bangunan-bangunan sejarah yang pernah menjadi pusat program pembangunan seperti ada balai kota, ada Madrasah, bank, stasiun gereja dan pengadilan. Saya menunjukkan apa sih yang ada di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik. Ada foto Raja Saleh, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitik. Diperkirakan tentang waktunya mulai dari 2500 Siti sampai 1000 SM. Nah, peringatan ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara. Selanjutnya saya akan memberikan contoh atau apa aja sih yang digunakan untuk membuat keramik. Nah, di sini yang pertama-tama ada tanah liat. Nah, bahan utama untuk membuat keramik yang sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Habis itu ada panggilas kayu yang digunakan untuk meratakan tanah liat sebelum dibentuk menjadi keramik. Yaitu ada alat ukir yang digunakan untuk membentuk dan memberi motivasi pada permukaan keramik. Ada juga roda putar, alat tradisional yang membentuk keramik agar simetris dan rapi. Cetakan yang digunakan untuk menghasilkan bentuk keramik yang seragam. Nah, keramik jadi hasil akhir setelah tanah liat dibentuk dikeringkan lalu dibakar hingga keras. Nah, ini salah satu contohnya. Baik.
Nah, di sini ada salah satu tiga contoh ukiran kayu. Baik, selanjutnya saya contoh wayang golek kita. Di sini ada wayang golek pakai buku. Nah, wayang golek pakai buku ini berbentuk lebih besar dan lebih berat. Namun, panggung pertunjukan yang sedikit mudah dalam sehingga penonton dapat melihat wajah dalam ketika melakukan pegelaran wayang. Selanjutnya ada wayang golek cepak Cirebon. Nah, di sini dijelaskan karena jika dilihat kepala wayang golek ini berbentuk rata atau cepak dalam bahasa Cirebon. Nah, yang ketiga ada wayang golek menak Kebumen. Nah, di sini memiliki ciri dan watak tertentu dalam setiap penggelarannya terdapat berbagai makna dan nilai yang tersirat. Selanjutnya ada wayang golek menak Pekalongan. Perkembangan kesenian yang berbeda dengan kesenian daerah Jakarta berdasarkan kegiatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan wayang kritik gaya Yogyakarta. Nah, wayang kritik ini dibuat dari kayu tipis. Nama kritik diambil dari suara yang ditimbulkan saat wayang dimainkan pada pertunjukan wayang kritik gaya Yogyakarta. Nah, di sini contoh-contohnya kan bisa lihat sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh lainnya, yaitu wayang kritik Purwa gaya Jawa Timuran. Nah, wayang kritik Purwa gaya Jawa Timuran ini juga dibuat dari kayu yang ditipiskan pada pertunjukan wayang kritik Purwa gaya Jawa Timuran. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Baik, selanjutnya ada wayang kritik Kediri Jawa Timuran. Nah, di sini wayang kritik Kediri berkembang di wilayah Jawa Timur. Nah, di sini gambar-gambarnya wayang Jawa Timur. Selanjutnya kita akan masuk ke wayang kritik Jakarta. Nah, wayang kritik Jakarta dimirip dengan wayang kritik budaya Yogyakarta. Yang membedakannya adalah epic yang diceritakan. Selain menceritakan epic dan mulan, wayang ini juga menceritakan hal biasa. Nah, di sini contoh-contoh wayang. Baik teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Museum Wayang Zona 3. Nah, Museum Wayang Zona 3 menampilkan kekayaan budaya khas Betawi mulai dari wayang yang unik dan juga autentik. Baik, di sini saya akan memberikan contoh wayang yang ada di Zona 3 ini. Yang pertama ada wayang kulit Betawi. Nah, wayang kulit Betawi ini merupakan pertunjukan wayang yang menggunakan bahasa Betawi.